Nonton Sobat Santri. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-haya'u. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat serta ampunannya kepada kita, sehingga kita bisa menikmati panorama di dunia ini, yang telah memberikan kita kesempatan untuk menikmati Ramadan kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari kekerasan moral menuju masyarakat yang bermoral. Sobat santri yang dirahmati Allah, konon katanya salah satu yang membedakan peradaban timur dan barat adalah budaya malu. Orang-orang timur sangatlah menjunjung tinggi budaya malu. Beda halnya dengan barat, mereka tidak. Sebab paham yang mereka anut adalah kebebasan selagi tidak merugikan orang sekeliling. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana peradaban Islam memandang budaya malu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika kalian tidak memiliki malu, maka berbuatlah sesukamu. Konteks hadis tersebut tidaklah menyuruh kita untuk kita berbuat sesuka hati. Namun sebaliknya, kita harus memiliki rasa malu. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, mengapa dalam Islam rasa malu itu harus ada? Padahal guru-guru kita sering mengatakan kepada kita, jangan malu-malu. Nah, rupanya ada salah konsep penerapan malu yang dimaksud. Sebelum beranjak lebih jauh, mari kita intip pengertian malu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian malu terbagi menjadi 3. Yang pertama, merasa sangat tidak enak hati, hina, rendah, dan lain sebagainya karena perbuatan yang tidak sesuai, karena ada cacat ataupun kekurangan. Yang kedua, segan melakukan sesuatu karena rasa hormat dan agak takut. Yang ketiga, segan melakukan sesuatu karena tidak suka, hina, atau lain sebagainya. Sobat santri yang dirahmati Allah, pengertian malu yang dimaksud oleh guru kita berujuk kepada pengertian yang kedua, yaitu segan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat atau takut. Nah, pengertian malu seperti ini memang selajimnya harus kita hilangkan. Mengapa? Karena kalau malu seperti ini, bangsa kita dan bangsa timur lainnya bisa tertinggal dari bidang ekonomi dan iptek dibandingkan barat. Mungkin kita merasa kecewa, kita takut mencoba, takut gagal, takut ini. Tidak boleh teman-teman, karena ini harus diinyahkan oleh kita. Sebab kita harus memunculkan keberanian dan kepercayaan diri. Selanjutnya, pengertian malu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW merujuk kepada pengertian yang pertama. Merasa tidak enak hati, rendah, atau hina karena sesuatu yang tidak sesuai atau kesalahan. Nah teman-teman, inilah yang harus kita junjung tinggi. Malu inilah yang harus kita junjung tinggi. Sebab malu inilah yang bisa mengerem kita ketika kita melakukan kesalahan. Karena dengan malu inilah bisa kita berpikir berkali-kali untuk melakukan kesalahan. Contoh kecilnya, kita pulang dari kajian. Datang ke rumah, di meja makan, terhidanglah 1 jus. Biarinlah, gak ada yang lihat. Nah, kita ambil gelas itu, pas mau diminum, astagfirullahaladzim, kan ada Allah yang lihat. Nah, berarti malu itu yang sudah ada dalam diri kita. Ketika itu, kita tidak akan melakukan hal yang tercela tersebut, teman-teman. Sobat santri yang dirahmati Allah, namun pada prakteknya, rasa malu itu semakin hari semakin berkurang. Orang-orang sudah lagi tidak memikirkan malu. Bahkan mereka mengubarkan aib-aib mereka,
mengumbarkan kemesraan di depan umum, tidak menggunakan kerudung, mengumbar-ngumbar aurat. Dan yang lebih parah lagi, seperti fenomena zaman sekarang, itu adalah seorang koruptor yang masih saja tersenyum bangga ketika ditangkap oleh KPK. Innalillahi, nauzubillah kan teman-teman. Sobat santri yang dirahmati Allah, maka dari itu inilah yang menjadi PR besar kita untuk mengembalikan rasa malu pada tempatnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena kesalahan murni dari saya. Kebenaran hanya milik Allah. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.